Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kama yuqalu, sebagaimana yang dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Nah itu kita ulang sedikit itu ya. Ini penjelasannya akan kita lebih dikembangkan sedikit. Afdalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmul hal. Yaitu ilmul hal itu adalah ilmu yang kita butuhkan sehari-hari. Apa itu yang kita butuhkan sehari-hari? Contohnya ilmu supaya kita pas sholatnya, supaya kita betul cara sholatnya. Nah, macam mana cara betul sholatnya? Nah itu ada rukun sholat. Nah ilmu-ilmu yang untuk ibadah sholat yang wajib itu disebut dengan juga ilmul hal. Artinya ilmu itu yang dibutuhkan untuk kita sehari-hari. Itu ya. Wa afdalul amal hifzul hal. Dan sebaik-baik amal adalah menjaga daripada apa tadi itu? Yang kita dapat tadi. Menjaga daripada ilmu-ilmu yang kita dapat tadi. Bisa dipahami ya? Jadi ilmu hal tadi adalah ilmu yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Termasuk juga ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu bagiannya. Nah, gitu. Kita baca langsung ya. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yabqa'u lahu fi halihi, sampai kepada fardhus salat. Fardhus salat itu. Wa yuftaradu 'ala talabu ilmi ma yanqulahu fi ayyi halin fa innahu la budda lahu min as-salat wa yuftaradu alayhi ilmi ma yaqa'u lahu fi salatihi wa biqadri ma yu'addi bihi fardhu salat. Sambung lagi. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu bi qadri ma yu'addi bihi al-wajib li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajib. Yakunu wajiban. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar ya tentang 3 ilmu yang wajib. Yaitu pertama ilmu apa kemarin, masih ada yang ingat? Ilmu tentang akidah. Tentang akidah namanya ilmu ada 3 dah ya, kemarin ya. Ada yang pertama namanya ilmu tauhid, itu ilmu akidah. Yang kedua ilmu betul ya, apa tadi? Fikih dulu. Ilmu fikih. Ilmu fikih itu di situ ada ilmu tentang tata cara sholat, tentang tata cara wudhu, mengenal air, ini air najis, ini air yang tidak najis. Nah itu
Itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Ini yang kedua, ilmu fikih. Ini wajib nih. Ya, yang ketiga ilmu apa? Tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab. Nah, ini termasuk yang ini. Ya. Nah, jadi 3 ilmu ini wajib, setiap orang wajib menuntutnya. Nah, yang dibahas dalam pertemuan kita malam hari ini adalah ilmu yang dibutuhkan sehari-hari. Apa ilmu yang dibutuhkan sehari-hari? Contohnya ilmu tata cara melaksanakan sholat. Itu dibutuhkan enggak? Butuh enggak? Macam mana sholat yang betul itu? Macam mana rukun sholat itu yang pas? Ya, nah begitu. Nah, ilmu ini dibutuhkan katanya dalam kitab ini. Makanya karena dia dibutuhkan, maka untuk dapat menunaikan kewajiban supaya sempurna, maka wajib bagi kita mempelajarinya. Karena kalau kita tidak mempelajarinya, kita sehari-hari melakukan sholat. Kalau kita tidak belajar, macam mana sholat kita menjadi sempurna. Demikian juga wajib bagi kita mempelajari ilmu yang mengantarkan ilmu yang menjadi syarat menunaikan segala sesuatu menjadi kewajiban. Karena sesuatu yang menjadi persyaratan bagi sesuatu yang wajib itu hukumnya menjadi wajib pula. Sesuatu yang menjadi syarat sahnya melakukan sesuatu itu, ya, maka ilmu yang tadi itu yang disebut tadi yang menjadi syarat sah dia untuk memahami sesuatu, mengerti sesuatu menjadi wajib pula. Ya, di sini tadi tuh dicontohkannya tentang sholat. Banyak lagi yang lain. Ya, apa lagi? Yang pertama kemarin ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid kita wajib juga belajar mengenal Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita ada kesempatan nanti belajar juga ilmu tauhid tersebut. Ada sifat 20 sifat-sifat Allah. Nah, ada 25 rasul. Itu dalam ilmu tauhid tuh. Ya, 25 nabi. Dalam ilmu tauhid wajib kita hafal. Ya. Kemudian ada berapa lagi malaikat? Ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Ada 10. Nah, itu juga di dalam ilmu tauhid. Itu dalam ilmu tauhid. Nah, ilmu fikih. Nah, tadi yang disebutkan sebelum kita sholat, apa yang perlu kita ketahui dulu sebelum sholat? Apa? Sebelum kita sholat melakukan apa? Wudu. Nah, kalau kita wudu, bisa sah wudu kita, maka kita harus tahu airnya itu bisa tidak digunakan untuk wudu. Nah, berarti sebelum kita berwudu harus tahu mengenal air. Nah, kalau kita nak sholat kita perlu tahu nih, ya tak? Karena tak sah sholat kalau tak ada wudu. Tak sah wudu kalau airnya tidak suci lagi mensucikan. Maka harus tahu dengan air. Nah, semua tuh jadi wajib dipelajari. Ya, karena itu kebutuhan. Kalau kita tak kenal itu semua, kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Nah, yang ini dimaksud, ya. Ilmu ini namanya ilmu fikih. Kenapa wajib? Kenapa fardu ain? Karena itu tadi. Kalau kita tidak pelajari, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan tidak bisa betul. Mudah-mudahan nanti kita pelajari di sini juga, ya. Sikit-sikit, pelan-pelan kita belajar. Tadi kenal air, ya. Nah, kalau ini lain ceritanya. Ini ceritanya tentang adab. Sudah jam berapa sudah? Kurang 7 menit. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita lanjutkan.
Kemudian kita sambung dikit lagi. Wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala sanaftu kitaban fil buyu' yakni zahidu min yataharrazu anis syubuhat wal makruhat fit tijarat. Nah ini ya, tadi kita bicara tentang sholat, ini kita bicara wajib juga kita tuh belajar tentang cara puasa, rukun puasa. Nah wajib juga ya. Kemudian juga kenapa kita wajib puasa? Karena kita setahun sekali pasti puasa. Maka kita wajib juga mempelajari tentang ilmu puasa. Wajib juga kita mempelajari tentang ilmu zakat. Karena setahun sekali kita pasti zakat fitrah. Nak tahu juga caranya, nak tahu juga ilmunya. Nah, ada juga zakat mal. Kalau zakat mal tuh orang-orang yang sudah mampu, ya, cukup nisabnya, cukup haulnya, waktunya cukup, ukurannya cukup. Nah, berapa dia sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, itu ada juga ilmunya. Nah, wajib kita pelajari. Tapi bagi orang yang sugih, orang yang berduit. Tapi kalau kita orang yang tak nyampe hartanya untuk dizakatkan, tidak wajib kita belajar, ya. Nah, dan wajib juga haji. Siapa yang wajib belajar tentang haji? Kalau dia mampu naik haji, duitnya tuh bisa dipakai untuk haji. Wajib dia belajar tentang haji, manasik haji, wajib dia naik haji. Nah, wajib dia belajar. Tapi kalau kita tidak mampu, duit kita tak ada cukup untuk naik haji, wajib tidak belajar tentang rukun-rukun haji dan lain sebagainya? Wajib tak? Tidak wajib. Siapa yang wajib belajar tentang haji? Mereka yang mampu naik haji. Karena kemudian wajib juga tahu tentang ilmu jual beli bila ia ingin berdagang. Kalau dia itu pengen menjadi pedagang, wajib dia belajar tentang ilmu jual beli. Aku nanti cita-cita sudah besar pengen jadi pedagang. Tiba-tiba sudah besar, sekolah selesai, ada kesempatan untuk berdagang. Modalnya banyak, modalnya ada. Nah, orang yang seperti ini wajib dia belajar tentang fikih, namanya fikih jual beli. Nah, tapi kalau dia tandak berdagang walaupun banyak duitnya, tidak wajib dia belajar tentang fikih jual beli. Nah, ini ada namanya Syekh Muhammad bin Hasan. Syekh Muhammad bin Hasan ini adalah murid daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini termasuk imam yang 4. Imam yang 4 itu ada siapa namanya? Pertama Imam Abu Hanifah, mazhabnya namanya mazhab Hanafi. Ada Imam Malik, namanya mazhabnya adalah Maliki, mazhab Maliki. Ada namanya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Ada Imam Ahmad bin Hambal, nama mazhabnya adalah mazhab Hambali. 4 imam ini ada salah satu namanya Imam Abu Hanifah. Itu dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan. Nah, Muhammad bin Hasan ini murid kesayangannya. Ditanya orang, ya, mengapa wahai Syekh engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Tentang zuhud itu apa? Tentang tasawuf, bukan tentang fikih yang tadi itu, bukan. Tentang menjaga hati supaya tidak lari daripada memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa katanya engkau tidak mengarang kitab zuhud? Macam mana supaya kita punya harta tapi kita tidak terikat dengan harta kita? Macam mana kalau kita punya jabatan tapi kita tidak terikat hati kita dengan jabatan, tetap ke Allah? Gitu. Nah, justru beliau itu mengarang nama kitabnya jual beli. Nah, padahal ulama besar, ulama ya termasuk juga orang yang zuhud, orangnya tuh bersahaja, orangnya tuh alim, dekat kepada Allah. Ngapa dia tidak ngarang kitab zuhud, malah dia ngarang kitab jual beli, kitab fikih, ya.
Nah, lalu dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan tadi, apa kata beliau? Tidak, kata beliau, aku tidak mengarang kitab zuhud, ya, tapi aku mengarang kitab apa tadi beliau? Mengarang kitab jual beli, karena menurutnya orang yang zuhud adalah orang yang mampu menghindari daripada syubhat, ya, tidak jelas status hukumnya. Kalau bahasa tungkal tuh abu-abu, ya, ini haram kah? Apa halal? Nah, aku ini jualan, ya, dah tuh aku ini nerima untung aku nih caranya tuh tidak jelas, haram apa tidak cara aku jualan nih, halal apa tidak nih, karena aku tak pernah belajar, ya, tak pernah belajar tentang fikih jual beli, macam mana cara jual beli yang menurut agama Islam, tak pernah belajar. Ini halal apa haram ya duit aku dapat keuntungan nih, abu-abu. Nah, ini namanya syubhat. Jadi apa kata beliau? Karena menurutnya kenapa dia ngarang kitab jual beli? Karena orang kalau tahu tentang cara kitab jual beli yang betul, tentang fikih jual beli yang betul, dia terhindar daripada syubhat. Ya, syubhat itu yang tak jelas tadi. Nah, dan hal yang makruh ada juga di dagang tuh. Macam mana dagang makruh? Nah, itu bagi pedagang nih. Siapa sini? Ya, Abang Said gitu tuh. Ya, pedagang tuh. Nah, wajib belajar tuh. Nah, ini makruh, ini syubhat. Nah, macam mana makruh dalam hal berdagang tuh? Wajib dia pelajari. Nah, orang yang bisa tidak subhat dalam berdagang, orang yang tidak makruh di dalam berdagang, itulah orang yang zuhud. Bisa dipahami ya? Nah, jadi hari ini kita belajar kesimpulannya adalah karena ilmu tentang sholat itu wajib, karena sholat itu kita lakukan setiap hari, maka ilmu untuk kita supaya sempurna dan betul sholat kita itu menjadi wajib kita pelajari. Apabila dia ingin menjadi seorang pedagang, karena pedagang tadi itu niatnya ada, modalnya ada, maka dia wajib belajar tentang cara berdagang yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau dia pengen naik haji, jika dia mampu, maka dia wajib belajar tentang cara atau rukun-rukun haji yang sesuai dengan diajarkan di dalam ilmu fikih atau syariat agama kita. Nah, jadi itulah yang kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami ya. Mudah-mudahan kita semua dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu yang wajib tadi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.